sebelum pelajaran kita mulai, ibu kita mulai doa dulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Hari ini kita belajar tentang sholat Jumat. Jadi sebelum pembelajarannya akan nantinya anak-anak ibu ketahui apa itu sholat Jumat, hukumnya serta pendapat dari ulama tentang berapa orang jumlah yang sholat Jumat, kemudian tata cara sholat Jumat. Oke, jadi yang pertama itu sholat Jumat. Oke, jadi apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah ibadah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, ini hanya dilakukan di hari Jumat, makanya namanya sholat Jumat. Nah, ibadah ini bersifat unik karena wajib didahului oleh 2 kurban dan menggantikan kewajiban sholat zuhur. Nah, apabila orang telah sholat Jumat, maka kewajibannya untuk sholat zuhur itu langsung digugurkan karena telah melaksanakan rutin 2 kurban. Kemudian hukum pelaksanaan dari sholat Jumat ini, hukumnya yaitu wajib fardu ain, itu mendirikan sholat Jumat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat. Nah, mengingkari kewajiban ini tanpa ada uzur syar'inya merupakan dosa besar. Nah, jadi bagi laki-laki hukumnya adalah fardu ain, dan apabila ia melanggar atau tidak pergi sholat Jumat, maka ia akan berdosa ketika dia sudah muslim balik dan berakal. Kemudian dalilnya terdapat di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, maksudnya di sini ketika ada telah beriman dan datang sholat Jumat memulai, jadi ketika kita masih berdagang nih, kita tinggalkan dulu kegiatan kita dan pergi bersama-sama ke masjid untuk sholat Jumat. Kemudian waktu pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaan ini adalah maksudnya sama dengan waktu zuhur. Pada hari Jumat, yaitu pada saat matahari tergelincir, kemudian khutbahnya dilakukan sebelum sholat, yaitu 2 khutbah, dan selesainya sebelum masuknya waktu asar atau sekitar jam 1 lewat. Kemudian siapa yang wajib sholat Jumat? Nah, yang wajib sholat Jumat itu yang pertama itu harus kawannya Islam, kemudian balik, berakal, itu muslim yang dewasa ya sudah jiwanya. Kemudian laki-laki tidak diwajibkan bagi wanita, namun sah-sah saja jika wanita ini ikut, tapi lebih wajib laki-laki. Kemudian merdeka, mukim, serta sehat dan aman. Kemudian jumlah jamaahnya dapat terdapat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, kalau menurut Hanafi itu imam ditambah 3 orang saja. Alasan itu batas minimalnya disebut dengan jamaah. Kalau Maliki 12 orang berdasarkan peristiwa kafilah Syam. Kemudian Syafi'i 40 orang berdasarkan penduduk mukim yang sah sholatnya. Dan Hambali 40 orang sama dengan mazhab Syafi'i. Kemudian tata cara sholat Jumat, yang pertama kita harus dengarkan dulu yang namanya khutbah. Wajib kita diam dan menyimak dengan khidmat saat aktif berkhutbah. Kemudian kita niatkan takbirnya sebagai makmum di dalam hati kita, lalu takbiratul ihram. Kemudian dilakukan berjamaah dengan bacaan jar, yaitu suara yang keras. Selanjutnya hal-hal yang dianjurkan. Yang pertama kita dianjurkan untuk mandi dan pakaian yang bersih. Yang mana kita sebelum pergi sholat Jumat dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Jangan langsung saja bangun tidur nih langsung pergi sholat Jumat. Kemudian memakai wewangian seperti parfum dan membersihkan gigi serta memotong kuku agar membersihkan diri. Kemudian, nah dari penjelasan itu tadi, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa yang ditanyakan? Berarti sholat Jumat hanya untuk laki-laki, Bu. Kenapa perempuan tidak sholat Jumat? Lebih diwajibkan kepada laki-laki. Tapi jika ingin perempuan, sholat boleh saja. Tapi kan pada yang kita lihat lebih ke laki-laki yang diwajibkan, perempuan tidak. Jadi perempuan di rumah saja. Ada yang lagi? Berarti yang laki-laki sudah sholat Jumat tidak sholat zuhur.
Ya tidak, karena gugur, karena dia kan sholat Jumat itu ada dua khutbah. Nah itu yang menyebabkan gugurnya sholat Jumatnya langsung udah ini. Langsung di sholat Jumat itu masuk sholat Jumatnya langsung. Ini nggak perlu sholat Jumat lagi. Nah, ada yang mau pahami? Sudah Bu. Nah, oke. Selanjutnya di sini ibu setelah ibu teruskan materi tadi, maka di sini ibu akan memberikan tugas yang mana di sini anak ibu akan diminta menjawab pertanyaan yang ada tertera di layar smart TV ini. Pada Nabila silakan maju. Nah, nanti Nabila kalau jawab pertanyaan satu ini, jadi jawab pertanyaan yang dua, terus saja dijawab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika hari Jumat dan didahului oleh 2 khutbah. Lalu yang kedua, bagaimana melaksanakan hukum sholat Jumat bagi laki-laki muslim? Itu hukumnya adalah wajib ain bagi laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu Islam, Muslim, balik dan zakat. Nah, terima kasih, silakan dulu. Oke, jawaban dari anak tadi sudah bagus dan benar, berarti sudah bisa memahami pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya dari penjelasan tadi, maka kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Boleh anak Nabila simpulkan dulu. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang sholat Jumat, yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan berjamaah pada hari Jumat, didahului oleh 2 khutbah. Sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat. Hukumnya adalah wajib ain bagi laki-laki yang muslim, Islam, balik dan neraka dulu. Baiklah, jawaban Nabila sudah bagus dan sempurna. Jadi di sini Bu lebih menguatkan lagi ya jawaban dari Anda Nabila, bahwasanya sholat Jumat ini benar yang telah dijelaskan Nabila adalah sholat 2 rakaat ketika waktu zuhur di hari Jumat dan hukumnya adalah fardu ain dan hukumnya adalah wajib ain bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik, berakal, merdeka, bermukim serta sehat. Nah, jadi sekian pembelajaran kita kali ini. Pada hari ini Ibu ingin bertanya dulu, apakah pembelajaran kita pada hari ini bisa dipahami serta seru atau menyenangkan? Seru Bu, sudah paham. Nah, untuk tugas di rumah Ibu minta anak-anak Nabila atau teman-teman lainnya untuk membuat peta konsep tentang sholat Jumat, yang mana nanti terdiri dari pengertiannya, rukunnya, dan tata caranya serta mungkin pendapat 4 mazhab tadi dibuat sekreatif mungkin, dikumpulkan minggu depan ya. Baik Bu. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, bacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.